Bagaimana pandangan Bapak? Yang namanya orang kafir tetap musuh, tetap kafir dan tetap musuh tanya. Yang hidup dalam agama kita lagi ampun dosa kekufurannya. Ya Allah minta ampun dosa Yakob. Banyak untuk dah lagi doa bukan kecil, beraju ini boleh tak karena lawak sedangkan secara fisik boleh. Secara fisik kan dia. Kafe yang kaitu dengan rodanya lebih kafe dan dengan rodanya dan demi dan mustaqbal dan ahad itu tak boleh diganggu. Yang boleh namanya kafir harbi. Tapi dah melanggar hukum tentang sebuah negara untuk kafir harbinya yang kena hubungan diplomatik dari Israel dengan China, Jepang itu kena hubungan diplomatik kena di harbi yang melanggar hukum tentang sebuah negara. Nah, takutlah tidak mana adanya. Jadi bila kafir harbi fisik kita kok pulak tak doa pun hancur. Makanya dia dompingan katanya ya jauh tarikat kesemah putih. Allah masyadid syamlahu wa farrid jam'ahum wa sarzil aqdamahum wa farrid bunyanahum wa qutbu aqsa azizim muqtadir ya jabbar ya jabbar ya qahar ya qahar taqhir ala aduwina. Yang doanya kita kafir. Hati-hati yang dah baca alaidanya sedangkan tanya orang bersih. Dia tanya orang berdosa. Sesuatu yang dalam doa itu kafir itu ditanya mukmin asli ujung sini kita. Maka kullu ma waladat fil kufar tajurru izaiha ala usatil mu'minin. Tiap-tiap ayat yang dikecam orang kafir ujung ikuti genam kepada mukmin asli. Jadi hati-hati menyodrolina menjawab tarikat doa bersama putih yang lagi ada kendaan yang menyampaikan kuat itu menyodrol dan desa genam bro. Jadi tasyadid sallahu tak baju jamaah kafir seharusnya tetapi kita mungkin masih tetap dengan yang efektifnya doa kafir ini yang baik doa lagi ampun dosa kufurnya. Allah yang mulia, pada pendengar suara Radio Banda Aceh dimanapun berada. Berikutnya pertanyaan dari nomor 0813-8279 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya dan yang saya amati, sebagian besar calon pengantin nikah di masjid. Bagaimana kalau hari H calon pengantin wanita saat itu datang bulan atau masih kotor atau kerabat dekat para undangan juga lebih kotor, terpaksa datang juga. Apakah pihak yang menikahi pengantin punya tanggung jawab dengan kondisi ini atau sebaiknya juga pakai masjid agar tidak mengandung risiko orang dari kotor tidak masuk dan duduk di masjid? Bagaimana pandangan Anda? Terima kasih. Yang kali masih nanti hukum orang sedang menstruasi masuk masjid masuk oleh apabila tidak takut kotor masjid. Hanya mereka pakai sotek dan buku. Hana buku damon. Lanjutan daripada damon leher dan du ini dalam bahasa hanya untuk view damon nabi. Nah tabung damon hana denda jalan dibit berindu yang lain. Yang tabung damon kerja itu dia lagi tentang yang dia tanam view oh kedua, oh kedua, oh kedua hari dia tanam hana denda kerja itu dia pada pintu lain. Dia tanam kerja tapi itu biarlah pintu
berdosa. Tidak. Yang hukum-hukumnya. Cuma kepada orang yang buka pernikahan dalam masjid, menyebut orang jalan dalam baru atau pengunjung, undangan, tamu, yang menstruasi wajib oleh orang jaga masjid duduk dulu. Bapak duduk dulu. Itu berumur ya. Berumur sih ada itu mana dengan ini ganti orang tadi menjadi ikut dari yang masih yang ada kuat yang ada pilihan yang ada di balik ini terus kita memulai terus mengurus masjid roh ya dan panitia juga pernikahan ini yang bagi itu terbayarnya sebab sah nikah dapat hadir calon mempelai wanita. Bila dulu menikah ulang di dalam ruang apa? Nasihat pengantin, nasihat gula kan? Yang nak suruh rumah beli baki, yang nak baki rumah baki itu. Sebab nak ada dalam kurang, mungkin tidak dalam kurang. Bulan nikah dengan anak burai yang sebagai saksi kami berdua dalam baru. Kamu pipas sudah saksi dalam baru hendak beli. Dipikir saksi dalam baru. Kamu saksi kepada hijab. Apa? Dengar katanya. Belum menikah ada belum dalam yang rumahnya. Kalau rumahnya dengar kan dulu dalam baru. Makanya hadir ni warai jidal. Lagi kedua wali mensaksi wali dengan itu menikah tak dilana ada yang tu dari hadir melalui telefon. Nikah melalui telefon hadir karena ada guru yang mari. Sedangkan yang disaksi ada guru yang mari dan suara yang diucapkan hijab dan kawin. Tapi menyewakilah dia. Nah di Malaysia dia menentukan atau galak dengan kawin yang mewakilah dan bapak guru yang percaya dia nikah. Nikah langsung wakil ini nanti melalui telefon. Baik, hamba Allah yang mulia, para pendengar Radio Publik Indonesia Banda Aceh, mana juga ada. Berikutnya dari Sentes nomor 08526088 dan seterusnya 4 angka terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abu Muhammad, yang ingin saya tanyakan, Syiah apakah masih golongan Islam atau bukan? Dan apa hukum ikut berperan berjihad membela Sunni ke Suriah? Ulangi, Syiah apakah masih golongan Islam atau bukan? Dan apa hukum ikut berperan berjihad membela Sunni ke Suriah? Terima kasih. Masalah Syiah yang pun yang tertulis mana hukumnya sangat berjaya seperti pasal itu dikatakan karena Syiah itu terjadi di banyak kelompok. Nah, di antara Syiah yang menganggap Jibril itu salah, Allah memerintahkan untuk membawa wahyu kepada Sayyidina Ali. Dia memberi wahyu kepada. Jadi secara global kelompok yang dari luar Al-Sunnah yang secara terperinci insyaAllah ternyata Muslimin di luar yang nampak lain di panitia diberikan dalam pengajian berilmu yang tertulis tentang Syiah yang terperinci dari kelompok A dan kelompok B akibatnya itu masing-masing dari jalan kami salah dan terurai kita dapat menyadapkannya nanti wajah malam ada secara global dengan terlihat terkait Al-Sunnah. Terima kasih. Hamba Allah yang mulia, para pendengar Radio Indonesia Banda Aceh, izin saya bacakan dan terbuka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopim dan Aceh akan melaksanakan zikir dan doa bersama menghadapi
2014. Untuk itu, seluruh masyarakat Aceh diharapkan hadir pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, tempat Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Acara zikir dan doa bersama untuk damai 2014. Demikian, atas hadirnya kami ucapkan terima kasih bertanda Forkopimda Aceh. Catatan pakaian Allah yang mulia, para pendengar suara dari Baitur Rahman dan Tajul Kopi Indonesia Banda Aceh dimanapun berada. Pertanyaan berikutnya berasal dari 0812 6957 dan seterusnya. Apa filosofis yang bisa diambil oleh kita? Allah membolehkan budak untuk dijadikan istri tanpa nikah. Wah, ini baik kita berdua. Bagaimana hukumnya jika satu saat budak tersebut dibeli oleh anak? Pertelannya jika kauli tanpa nikah, karena jalur halil perkaulinan dari muragam lewat nikah, milik dan wakaf subhan ala kamar pipet ala tanah. Jadi menjadi tadi kenapa budak itu boleh digauli tanpa nikah? Budak pada dasarnya adalah dari musuh kita orang Islam. Tubrang kafe talung yang anaknya daulinan langsung jadi budak. Dibolehkan kita yang kita gauli supaya mengantin kuhina kafe. Nah, ayat lebih ada tinggal karena beberapa di saat tentang surat Nabi Allah Sulaiman kan dia bersidang, dua sidang dengan pendapat lainnya bukan surat atau Nabi Sulaiman memikirkan kata-kata yang sudah menyerah sudah lawan. Syarat daripada beberapa ada tiga ayat. Pokoknya baujo jamalu a'izzata ahliha asihah. Kalau kita berperang di saat kita kalah, mereka itu akan menjadikan yang mulia jadi hina. Betul kan? Ini berperang, yang lalu bukan hina, nyawa-nyawa itu menghinakan mereka. Pokoknya beberapa dan pendapat yang lain. Coba kita bawa hadiah. Asal Dina yang juga. Hadiah itu berapa di Asoko Nabi Sulaiman yang ada perang. Bertulis baik berlemah kirimannya dijauh di Nabi Sulaiman. Yang tidak Allah benar berbeda di antara negara. Ada lagi yang membina-bina. Akhirnya, hadiah yang benar dan yang harus baik lawan Nabi Sulaiman berangkat itu bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman yang pada ayat surat itu kata Allah ta'adu alayya wa kuni muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan atau surat Allah ta'adu alayya wa kuni muslim. Kata firman yang kita pahami kalau keadaan orang lain lah bukan dalam proses Nabi Sulaiman untuk bertemu maka itu cewek yang budak-budak yang tidak ada itu cewek Sulaiman, Sulaiman cewek itu produktif. Karena mau berdua kan, yang surat, karena surat cewek-cewek kan ini. Allah tahu alayya wa ini muslimin. Akhirnya beliau jadi kawin dan jadi permaisuri, masuk Islam sedang mengikuti budaya. Jadi yang kenapa budak bisa digauli dan menikah itu menghinakan lawan kita itu orang-orang kafir. Berapa itu tetap di atas kufurnya. Berpedomanlah kepada bukis kalau ingin supaya jangan hina masuk Islam itu menikah dan ada nama budak. Baik, sangat filosofis, pertanyaan filosofis jawaban
Berikutnya, hamba Allah yang mulia, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, nomor 0812 6943 dan seterusnya. Abu Mudi yang kami hormati, apa makna hadis Nabi? Tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jika salah, mohon aku meluruskan. Saya memahami, saya maksudnya yang bertanya kepada saya memahami bukan hanya bermakna tepat, tetapi ada hikmah yang dapat dipetik di negeri itu, sehingga Rasul menyebut. Jadi kita buka masuk dulu sehingga Rasul menyebut ke negeri Cina. Salah satunya adalah ilmu kesehatan yang dilandaskan pada waktu-waktu tertentu, yang menguatkan bahwa waktu-waktu salat adalah terapi bagi sejumlah penyakit. Bagaimana menurut masyarakat? Terima kasih. Bisik kalau masalah betul walau bisik bolehmu akan walaupun di Cina ini ada dua tafsir. Ada tafsir yang dimaksud dengan sini itu bukan negeri Cina, karena di sana itu memang negeri Cina yang jauh, walaupun jauh, karena ada satu syarat. Malam yakun ya'lamuda falyastadi wa illam yajid mu'alliman falyarhali. Ibnu Ruslan kalau tidak salah. Ibnu Ruslan dalam satu syairnya demikian, tapi itu karena ada itu artinya malam yakun ya'lamuda falyastadi. Barang siapa tidak mengetahui sesuatu silakan tanya. Ditanya yang Allah menjadi karena ilmu digudangkan, dikunci dalam dada orang yang punya ilmu. Anak kuncinya padanya yaitu soal. Wa illam yajid mu'alliman, jika tidak ada guru di kampung, falyarhal, silakan berangkat. Yang tafsir yang pertama, walaupun jauh, kita dituntut untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh. Di negeri Cina itu tidak mesti negeri Cina. Ada pendapat yang kedua, negeri Cina secara umum kan bisa kita menemui bukan negara Islam. Untuk memperoleh ilmu boleh di tempat yang bukan negara Islam, tapi harus bagi orang yang Islam. Karena di negeri Cina pada masa-masa dulu ada Islam yang kuat. Jadi khudil ilma walau fi fahmil bahari. Yang namanya ilmu silakan ambil walaupun di mulut binatang. Jadi dua, dan di Cina ada ilmu yang bermanfaat. Kedua, mana dan Cina walaupun sangat jauh. Yang kedua masalah salat. Jadi olahraga gerak badan itu banyak. Ya, terapi. Lunal berobat yang dibatasi. Mungkin yang benar Dr. Hendra, ahlinya di dalam namanya spesialis diabetes. Dikejar naduabo yang paling ini yang ada di luar gula keturunan. Kedua, yang pertama gerak badan kita itu dalam bulan puasa misalnya ada sembahyang tarawih yang jin ke gelanda olahraga. Tapi yang 20 rakaat atau 20 rakaat sembahyang tarawih di bulan Ramadan yang itu udah sakit yang lidokter diwajib guna olahraga termasuk kencing manis, guna gerak. Yang ketiga gerak yang dalam sembahyangnya daripada bersujud dan sebagainya yang akhirnya digelar olahraga. Jadi adanya terapi dari salat itu kesehatan. Bandung di kedokteran di dalam agama
Tapi bagus termasuk beri yang sangat mengandung menjadi bayi dalam bergerak jamun juga di budaya dengan dalam mengandung budaya yang mudah yang boleh letakkan hamba Allah yang berbahagia, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun berada. Ada 11 pesan singkat yang masuk, tapi senada dalam berbagai versi kalimat. Maka untuk keterwakilan saya bacakan dari nomor 0878 2010 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kali ini saya mau tanya, bagaimana hukum kaum perempuan yang berzikir dalam masjid dan memakai pengeras suara? Seperti beberapa hari lalu saya menyaksikan sendiri. Satu lagi juga ada pertanyaan ini 13 ya, tetapi dalam berbagai versi bahasa. Intinya sebagai mewakili, saya bacakan dari 0852 6006 dan seterusnya. Abu Mudi yang mulia, saya ingin mendengarkan penjelasan tentang dua hukum kebangsaan. Atas penjelasannya terima kasih. Silakan. Terima kasih. Yang berzikir. Kitanya berpedoman kepada baca talbiyah saat ihram baik umrah ataupun haji. Disunahkan berair sentuh raga. Adapun irinan bedintro. Talbiyah itu termasuk zikir. Jadi alangkah baiknya di saat berzikir yang pakai mikrofon atau yang menggunakan suara tinggi. Irinan itu bedintro. Nampak bacaan sapo bedintro di tarikh kan langsung pakai pengeras suara, apalagi memimpin zikir sehingga didengarkan kepada orang lain. Karena di mana sih berikan hubungannya dengan supir risau. Karena suara orang itu menjadi alat pemancing bagi orang pun pada dengan suku benar tahu suku-sukunya itu so yang suku yang mengangkat atau pada rupa kain kalau nyalain coba barang harus dilindungi dari jemaah. Masalah berubah dengan kita antara rukun isyarat umualah. Berubah pertama dan kedua umualah makna umualah berarti berselang. Ada dua rakaat sembahyang yang ringan, ada yang banyak baca ayat, walaupun dengan pelajaran kecuali dengan bahasa Arab. Ini yang boleh ketika kamu ada antara rukun ke rukun berbeda, walau dengan pelajaran yang berbahasa Arab. Umualah, umualah hanata, maka ubah yang dibaca yang tadi mulai antara pelajaran dengan rukun ubah lebih hanya ada di dalam ini kemudian baru dibaca rukun secara berurut. Yang ada yang tidak memang ubah tiga yang tidak ada jika berbeda dua rakaat. Mengaji alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ikhlatullah Allah ta'ala baca ayat itu terjemah ayat itu pada dua rakaat. Kemudian dibaca hadis, terjemah hadis itu pada dua rakaat juga. Yang kecil pasti antara rukun dan rukun pada dua rakaat yang dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab memandu. Majelis pengajian yang saya muliakan, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun berada, informasikan bahwa untuk pengajian bulan Mei 2014 jatuh pada tanggal
dua jadwal seperti biasa. Untuk mengambil berkatan pertemuan kita malam ini, kita akan melanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Abu. Hadirin berbahagia, sebagai informasi, saya yakin bahwa keterkaitan hati kita yang berada di sini akan tidak jenuh untuk menimba pengetahuan daripada Allah. Untuk itu sebenarnya dalam space waktu sebulan ke depan, silakan hadirin yang berbahagia dan para pendengar radio Indonesia Barat Aceh dapat berhubung langsung lewat akun Facebooknya Abu. Jadi berteman di Facebooknya live. Di sana ada juga kesempatan untuk bertanya dan Abu Budi langsung memberikan jawaban-jawaban itu. Dan saya sebagai pemandu, saya yakin bahwa bukan ketidakadilan, karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ada yang senada dan ada yang bersifat sosial dan berbagai ini mungkin tidak diperlukan juga. Dan semua pertanyaan ini akan menjadi dokumen kepada Buddha dan atau akan menjadi kajian ibadah di bab Buddha. Karena ini pertanyaan yang masuk ini adalah sebagai gambaran pemahaman agama masyarakat kita, sehingga para ulama juga bisa mengatakan apa seharusnya yang kita berikan kepada masyarakat Aceh ini supaya akidahnya terjaga. Hadirin yang berbahagia, sebagai inti perlu saya sampaikan adalah dalam bertauhid referensi kita adalah Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dalam bertasawuf itu adalah Imam Al-As'ari, dalam berfikih adalah Imam Al-Azhar. Itulah arahan dan penting yang disampaikan oleh Abu. Dan sebenarnya antara tasawuf, tauhid dan fikih adalah harus sejalan. Ya, karenanya ikutilah selalu kajian-kajian ini sehingga kita bisa menempatkan akidah yang benar, pemahaman ketasawufan yang tepat dan yang diridai oleh Allah, sekaligus juga fikih kita yang sejalan dan hingga dalam etika Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah ringkasan yang dapat disampaikan. Dan untuk ini mungkin doa kita daripada Abu. Persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indal a'mal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jama'ah wa la taj'alna min ahli bid'ati wal dhalalah. Allahumma astawda'naka ma 'allamtana fardudhu inda ihtiyajina ilaih wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wantaliq bihi lisanana wa qawwi bihi azmana wasta'min bihi abdanana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Budi. Semoga beliau diberikan kesehatan dan diberikan banyak umur. Sebagai arti kita memperbanyak peluang dan waktu untuk bertemu dari beliau. Berikut ini mungkin saya berharap keluar dari masjid dengan detik dan detik. Boleh semuanya berdiri dan kita akan bersalawat kepada Nabi dipimpin oleh Ibu Abdul Rahman. Sebelumnya ada kata yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهي الله يا رحمن نبي أجب الأمان سبيلا كالميان بديع بالقبلاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي وهي رحمن كما بتتق إيمان ونعمتي بسجان dengan para ulama مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Terima kasih. Usailah sudah pengajian malam ini. Silakan untuk meninggalkan masjid dengan tertib dan rapi. Pakailah sandal sendiri, jangan sandal